akan memberikan informasi atau kesadaran. Ya, ini biasanya juga dikenal dengan penyuluhan gitu ya, edukasi atau penyuluhan. Ya, bentuknya ini berupa KIE, komunikasi, informasi, edukasi, ya kan? KIE itu singkatan dari itu. Nah, keuntungannya ini perilaku baru ya, itu biasanya lebih langgeng atau lebih bertahan lama dengan diberikan edukasi ini, karena dia orang itu tahu ilmunya ya, tahu ilmunya sebetulnya seperti apa. Namun ada kerugiannya juga nih, ini ada kerugiannya karena untuk mengubah perilaku yang baik itu memakan waktu lama ya, memakan waktu yang cukup lama. Ini sampai di mana? Ini ya sudah. Oh ya. Ini saya sambil kenalan. Mungkin dulu kan belum sempat ketemu dengan saya kan, pas di tutorial maupun di skills lab ya. Oh, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaannya, jadi tadi kan saya sudah menyampaikan ada dua macam intervensi, yang satu adalah involvement, yang satu edukasi. Nah, itu pertanyaannya, antara dua tersebut itu manakah yang lebih baik itu ya? Manakah yang lebih baik? Coba saya pilih secara acak. Bagas Umang Ali ada? Ada nggak? Nggak ada? Belum datang? Kamu? Nggak ya? Nggak ada ya? David Satria ada? Ada nggak? Nggak ada ya? David Satria nggak ada. Muhammad Torik kan? Nggak ada juga ya? Ada? Nggak ada yang nggak angkat tangan, nggak ada berarti. Muhammad Wira. Ini ada Mas Muhammad Wira. Akhirnya dapat juga. Pada itu nggak datang. Silakan Mas dijawab, Mas Muhammad Wira. Untuk pertanyaan saya tadi, menurut Anda seperti apa? Ya kalau menurut saya mungkin lebih bagus yang intervensi edukasi, karena mungkin keuntungannya itu bertahap lama, karena bertahap lama ini jadi nggak perlu dilakukan intervensi secara terus menerus terhadap perilaku yang buruk. Kalau misal yang tekanan mungkin keuntungannya cepat, cuma misal mungkin sering dilupakan juga kalau tekanan. Jadi baik, terima kasih atas jawaban Mas Muhammad Wira yang luar biasa. Tapi tadi akhir-akhirnya ada kata tapi sering dilupakan. Ini Mas Muhammad Wira nggak lupa kan sama saya? Ya, oke. Baik, itu jawaban dari seorang cowok ya. Sekarang kita mau nyari jawaban dari cewek. Apakah sama? Apakah jawaban dari cewek itu sama dengan cowok ya? Karena beda gender. Mbak Kristina Cecilia ada di depan. Oh iya, ya Mbak, silakan dijawab. Saya sudah setuju yang
Teman-temannya kan Pak Muhammad ini mungkin susahnya di awal ulang-ulang kan dampaknya kan panjang. Oke, baik, tadi Mbak Kristina, Cecilia, sama dengan Mas yang di pojok sana tadi pada prinsipnya ya. Tapi sebetulnya nggak harus sama loh pertanyaannya, jawabannya nggak harus meniru temannya, nggak harus sama dengan temannya. Oke, ini ada dua cowok di depan ini. Saya pilih salah satunya yang kotak-kotak biru, Mas siapa? Oh, Mas Nanda. Oke, silakan jawab. Menurut Mas Nanda, apakah sama dengan temannya? Oh, beda. Oke. Mungkin saya ingin berpendapat dokter, kalau misalnya saya itu untuk enforcement sama edukasi mungkin mempunyai kelebihan masing-masing sesuai dengan kondisinya. Contohnya kalau misalnya dari COVID, mungkin lebih jalan untuk enforcement karena untuk kalau misalnya edukasi itu lebih lama ya, karena pada saat COVID itu kita butuh suatu keputusan yang cepat. Jadi mungkin lebih memilih untuk yang enforcement, tapi untuk suatu kondisi yang jangka panjang mungkin kondisinya lebih ke edukasi gitu. Mungkin memang edukasi maupun enforcement tergantung dengan situasi dan kondisi yang mendasari. Terima kasih. Wah, ayo silakan tepuk tangan. Gak bunyi. Malu-malu. Baik, terima kasih. Kita tadi pendapat dari tiga teman yang ada di kelas A ya, kelas A. Baik ya, terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah berarti para mahasiswa ini benar-benar mendengarkan, memperhatikan dan memahami apa yang telah saya sampaikan untuk kuliah pagi ini ya. Tadi memang ada benarnya juga Mbak Cecilia sama Mas Ojo tadi, Mas Muhammad Wira yang milih edukasi ya. Memang teorinya kan seperti itu. Kalau yang edukasi itu lebih langgeng untuk perubahan perilakunya. Ya, namun demikian tadi Nanda ya, Nanda itu berani mengemukakan pendapat yang beda gitu. Mas Nanda punya pendapat sendiri bahwa itu mah tergantung dengan kondisinya gitu ya Mas ya. Ya, tergantung dengan kondisinya kita lihat dulu ya seperti apa di lapangan ya. Kalau kira-kira itu menyangkut penyakitnya ini kan urgent, harus dicegah, sangat berbahaya. Nah, kita ya kalau kita melakukan penyuluhan edukasi nanti lama. Jadi contohnya kan sudah saya sebut juga bahwa pada nekat kan suruh pakai masker, nggak pakai masker, harus dengan paksaan juga gitu ya. Ya, jadi memang betul bahwa dua-duanya ini bisa diselenggarakan atau dilakukan secara bersama-sama. Ya. Itu memang melihat daripada situasi dan kondisinya. Ya kan, Mas Nanda itu kalau boleh tahu apa ketua UKM apa Mas Nanda? Jabatannya? Oh, ya ini soalnya kalau jawaban Mbak Cecil dan Mas Muhammad Wira tadi itu memang jawaban ilmuwan gitu ya kan? Sesuai teori gitu kan. Ya, tapi kalau jawaban yang diberikan Mas Nanda itu adalah jawaban dari seorang ya yang mirip-mirip gitu sih. Oh ya, leader maksud saya ya. Leader ya. Saya tanya, Mas Nanda, Anda itu ketua UKM apa ya? Oh, saya tidak menjabat apa-apa. Berarti dia leader untuk dirinya sendiri.
nanti kan kalau jadi dokter itu sebetulnya memang leader untuk masyarakat ya, leader, tokoh panutan juga. Nanti akan saya jelaskan di sini, masih ada waktu ya. Oke, sekarang kita berpindah ke ini ya, teori dari Lawrence Green. Lawrence Green terkait dengan promosi kesehatan ini ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Itu ada 3 faktor secara general ya. Ada yang namanya faktor predisposisi atau yang memudahkan. Kemudian yang 2 faktor pemungkin, yaitu faktor enabling ya, yang memungkinkan. Kemudian terakhir ada faktor penguat atau faktor reinforcing ya. Yang ketiga-tiganya ini nanti berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Ya, kita mulai dari faktor pemudah terlebih dahulu atau disebut dengan predisposing factor gitu ya. Itu merupakan faktor utama atau faktor penting dalam berperilaku kesehatan ya. Ini contoh-contohnya nih. Di bawahnya ini adalah contoh-contohnya, yaitu pengetahuan ya. Jadi pengetahuan sikap yang ada pada diri seseorang itu merupakan faktor predisposing atau pemudah ya, mudah ya. Termasuk tradisi kepercayaan masyarakat. Itu kalau ya kita katakan tadi di Indonesia itu kan mungkin masih ada tradisi-tradisi yang mungkin dalam tanda kutip agak kurang sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan ya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, faktor enabling. Enabling itu kan faktor pemungkin ya, faktor pendukung dalam berperilaku kesehatan. Nah ini contohnya. Ini pemungkin atau pendukung ya. Contoh-contohnya berupa sarana dan prasarana kesehatan. Ya misalnya disediakan adanya air bersih, kemudian tempat pembuangan sampah, fasilitas pelayanan kesehatan ya. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu puskesmas, ada klinik swasta juga, ada Polindes ya, dulu namanya Polindes itu pondok bersalin desa, tapi terus sekarang berkembang lagi menjadi namanya apa gitu ya. Mohon maaf saya juga agak lupa, karena memang di Kemenkes ini termasuk salah satu kementerian yang banyak memproduksi singkatan seperti itu. Apa namanya? Akronim ya, akronim. Ini enabling factor contohnya air bersih saja ya. Air bersih ini kan terkait banget sama PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kadang-kadang masih banyak masyarakat itu yang suka mungkin yang di pelosok atau justru di kota metropolitan yang tidak bisa akses air bersih ya kan? Karena faktor sosial ekonomi, terus dia juga rumah seadanya, mungkin hanya lunak atau stay di mana gitu. Terus kadang-kadang pun yang di pinggir laut itu justru beli air ya. Saya tahu di Jakarta seperti itu ya, di contohnya kota Jakarta. Tidak tahu Surabaya apa tidak seperti itu, harus malah membeli air bersih yang satu jerigen besar itu harganya berapa gitu. Ya. Nah, kalau di Indonesia Timur ya itu kan ini ya jarang banget hujan, kondisi kering, sulit air ya. Bahkan tuh sampai di sana diberi bantuan pengadaan air bersih oleh salah satu produk yang menjual air bersih juga ya, mungkin Anda tahu ya. Ya, yang PT-nya itu namanya
Denner gitu ya. Itu Denner itu sudah memberikan corporate CSR, ya kan, tahu kan CSR, corporate social responsibility, itu peraturan pemerintah sudah dibuat bahwa perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memberikan berapa ya, saya agak lupa, berapa persen laba perusahaan bersih harus diberikan untuk CSR itu loh. Berapa Mas Nanda? 2,5% atau berapa persen? Nggak tahu ya. Iya, kalau zakat 2,5% ya. Maaf, persennya juga agak lupa saya. Tapi yang penting sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan itu yang CSR-nya diberikan ke masyarakat, diwujudkan dalam untuk membuat sarana prasarana terkait kesehatan. Salah satunya air bersih ya. Jadi ini si CSR ini bisa digunakan untuk 4 bidang ya, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, terus yang satu lagi ekonomi. Kemudian, nah ini contoh juga terkait air bersih yang kita kaitkan dengan COVID-19. Dulu belum terlalu banyak kan, apa itu wastafel, cuci tangan itu kan tertentu aja ya. Itu biasanya kita jumpai kalau di fasilitas umum tempat waktu adanya biasanya di nyelinap di dalam gitu kan, di ini restroom itu apa, toilet itu ya, kadang-kadang ada itu di dekat tempat toilet. Tapi sekarang justru diadakan fasilitas cuci tangan di tempat-tempat terbuka seperti itu, sebelum kita memasuki kantor-kantor, sebelum kita memasuki sekolah, sebelum kita masuki mall-mall ya. Atau misalnya kalau nggak ada yang air mengalir ya disediakan ini apa, hand sanitizer. Tadi di sebelah ada tadi ya, di sini nggak ada ya ternyata. Oke. Baik, fasilitas ini. Yang satu lagi misalnya ini pembuangan sampah ya. Itu kalau kita disediakan fasilitas membuang sampah, itu kita akan lebih mudah ya. Misalnya kita mau membuang sampah lebih mudah gitu. Misalnya kita taruhlah saya dari UNS pulang ke rumah naik kendaraan umum, naik bus gitu ya. Saya misalnya itu di busnya itu sambil minum, sambil makan permen lah kan. Ya. Terus mau saya buang nih sampahnya, tapi kok saya lihat dalam bus nggak ada tempat sampah ya. Ya itulah akhirnya kalau orang yang punya kesadaran, orang yang taat, mungkin akan disimpan nanti si sampah ini kita bawa sampai ke rumah, kita buang di tempat sampah kita yang ada di rumah gitu kan. Tapi kalau orang yang kurang peduli, kurang aware itu kan, wah ya sudah nih nggak ada tempat sampah, kan nggak ada sarana prasarananya ya, berarti ya udah buang aja sembarangan gitu, di bawah kursi misalnya seperti itu ya. Kalau gitu jangan salahkan orang buang sampah sembarangan ya, mungkin ya, karena memang tidak tersedia tempat untuk membuang, misalnya seperti itu. Ya ini sekarang ada sih slogan yang terkait dengan faktor pendukung ini apa? Sebetulnya ada slogan seperti ini tapi agak susah juga untuk dilakukan ya. Ini kayak asalnya dari bahasa Inggris ya ini. Give a man to fish but not a fish ya. Jadi berikan seorang itu cara memperoleh ikannya ya, bukan diberi ikannya secara langsung, tapi berikan alat supaya dia bisa mendapatkan ikan. Misalnya alatnya bisa berupa pancing, berupa apa itu si jaring ya. Kalau
kalau misalnya punya uang yang lebih banyak lagi bisa berupa apa itu bukan dari mau gitu ya. Ya tapi mahal ya itu ya. Ya, nah ini kita lebih banyak cerita-cerita aja ya, cerita-cerita kehidupan sehari-hari, contoh-contohnya seperti apa sehingga juga sudah dipahami oleh mahasiswa dan biar tidak ngantuk juga ya kalau dengan teori-teori kan mungkin ngantuk ya. Ya ini terkait dengan give a man to fish itu ternyata nggak mudah juga ya pelaksanaannya ya. Nah ini saya cuma memberi contoh aja, nggak ada maksud apa-apa ya. Ini cerita bahwa pengalaman saya dengan teman-teman ya, kita itu kan biasanya kan punya dulu ada teman SMP, teman SMA, terus teman kuliah ya. Mungkin teman TK yang masih reuni gitu ya, masihnya dengan reuni. Nah itu kan satu saat kita menjumpai bahwa salah satu teman kita itu ada yang kurang beruntung gitu ya, terus maksudnya kehidupan ekonominya itu apa, dia itu bekerja sebagai ini ya, tambal-ban ya seperti itu ya, kan. Terus dari teman-teman dengan adanya reuni kan berinisiatif apa menggalang dana, ayo kita belikan alat yang lengkap untuk teman kita tersebut gitu ya. Ya sudah diberikan alat yang lengkap agar supaya bisa mendukung dia dalam bekerja sehari-hari mencari nafkah ya. Gitu. Ya sudah kita serah terimakan, terus alhamdulillah beberapa hari ke depan berjalan dengan baik, dengan lancar. Tapi terus ya tidak lama kemudian ya, mungkin hanya dalam hitungan bulan, akhirnya apa itu si kail yang kita berikan tadi ya, dengan maksud supaya dia bisa mencari ikan tadi ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dijual gitu ya, karena mendesak gitu kan. Mungkin nggak bisa nututi untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari, akhirnya ya dijual alatnya juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Makanya ini untuk hari seperti ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya sebetulnya. Tapi yaitu pemberdayaan masyarakat itu satu hal yang tidak mudah juga, itu juga ada ilmunya tersendiri ya, ada ilmunya tersendiri, dan orang-orang yang terjun untuk memberdayakan masyarakat ini juga biasanya punya apa ya, mauan yang tinggi, punya effort yang kuat ya, semacam itu ya. Karena tidak semudah apa membalik telapak tangan gitu. Baik, sekarang yang terakhir faktor reinforcing atau faktor penguat ya. Ini adalah merupakan ini sikap dan perilaku para petugas kesehatan. Jadi ya ini public figure lah, public figure pada umumnya, baik berupa petugas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, toma dan toga ya, serta peraturan, bisa juga berupa peraturan atau undang-undang. Dalam hal ini public figure itu menjadi panutan masyarakat ya dalam berperilaku ya. Ya kan, misalnya kita kan misalnya dokter terus kita sendiri nggak pakai masker gitu kan, ini kan dipertanyakan oleh masyarakat. Nanti wah ini dokter, Pak dokter udah nggak pakai masker, terus berarti sudah boleh ya ini sudah boleh lepas masker ya, dia berarti mereka sudah tidak melakukan kebiasaan itu lagi, seperti itu ya kan. Kemudian apa ya, contoh sederhananya misalnya dulu saya itu di apa ya, era Orde Baru kan, ada, saya masih remaja waktu itu.
untuk terkait dengan ini ya, keluarga berencana. Nah, keluarga berencana itu ada slogan atau semboyan yang dibuat pemerintah dalam hal ini BKKBN adalah ini, 2 anak cukup, ya kan? Masih pada tahu nggak ini, masih belum lahir ya? Tapi jadi terus kemudian orang-orang yang seumuran saya, termasuk ya teman-teman selevel seangkatan saya itu kan akhirnya kalau punya anak atau putra itu biasanya itu 2, biasanya ya. Kebanyakan mempunyai putra 2 saja, ya. Tapi kemudian ya setelah itu malah berganti pemerintahan juga kan, yang mengelola BKKBN juga sudah berbeda, diganti slogannya sedikit berbeda. Begini slogannya itu 2 anak lebih baik, ya seperti itu. Jadi antara 2 ini, jadi sebetulnya cara penulisan dari pembuatan kalimat itu akan mempengaruhi juga ya. 2 anak cukup, yang satunya lagi 2 anak lebih baik, kan? Ya. Jadi 2 anak cukup, ya udah cukup 2 gitu kan. 2 anak lebih baik berarti, oh kalau punya 2 anak itu lebih baik. Tapi kan tidak dilarang, jadi tidak dilarang lebih dari 2 gitu kan. Jadi sekarang saya lihat sudah mulai generasi adik-adik saya itu malah punya putra putri itu malah 3 ke atas seperti itu. Ya itu pilihan masing-masing ya. Oke, baik, ini karena juga masih agak panjang waktunya, saya sampai 11.30 ya kalau nggak salah ya. Oke. Ya ini terkait ini deh, reinforcing factor ya, kita sendiri sebagai tenaga kesehatan, sebagai panutan ya. Ini saya boleh berikan sedikit contoh lagi, misalnya ini terkait keluarga berencana. Nanti soalnya kita bahas keluarga berencana ya. Jadi saya di rumah terus berpraktek ya, misalnya ada seorang pasien atau klien yang ingin mengikuti ini program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi. Terus dia sebelum si pasien tersebut sebelum dilayani tanya dulu, maaf dokter putranya berapa ya gitu kan. Terus saya, oh iya saya alhamdulillah saya kebetulan 2 gitu. Terus saya juga jawab dengan mantap dan penuh percaya diri, oh saya anaknya 2 bu gitu kan ya kan. Terus tapi kalau saya misalnya gedalah punya anaknya ya taruhlah 6 lah misalnya gitu ya. Terus saya ditanyai sama pasiennya, dokter pak putranya berapa ya? Aduh saya gitu mau jawab gimana gitu, masa saya ngapusi gitu kan ya. Berarti kalau memang saya jawab 6 itu mungkin itu akan berpengaruh ke si ininya juga, kliennya juga. Wah ini kok yang public figure-nya, maksudnya ini kan dokternya sendiri kok nggak ikut program KB ya gitu kan. Nah, seperti itu persepsi dari masyarakat ya. Ya makanya kita sebagai dokter ya nantinya kita itu public figure harus benar-benar hati-hati dalam bertutur kata, bersikap dan berperilaku. Karena kita itu dinilai oleh masyarakat ya, oleh pasien kita, oleh masyarakat sekitar kita gitu ya. Meskipun kadang-kadang mereka tidak speak up gitu. Ya, oke, kita lanjutkan ke berikutnya ini. Tingkat dari perilaku kesehatan ada 3. Ada pengetahuan, knowledge, kemudian sikap, attitude, dan praktis atau tindakan. Jadi kalau pengetahuan dan sikap tadi masuk ini
hari ini kayaknya nggak ada ya. Yang merokok ada nggak? Hah? Nggak ada, kalau di kelas nggak ada. Kalau di kosan nggak tahu. Ya mudah-mudahan saya yakin dengan pengetahuan yang mencukupi tentang bahaya merokok akan mengambil sikap yang benar dan akhirnya mempraktek sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan. Ya bahkan akhirnya setelah dikasih peringatan seperti itu tetap banyak orang konsumsi rokok ya. Terus dikasih apa? Gambar. Biar takut mungkin ya. Kasih gambar-gambar misalnya yang ngeri itu orang yang kanker seperti ini gambarnya, ya kan? Ya tapi tetap aja masih banyak perokok, pabrik rokok masih banyak keuntungan, ya kan? Akhirnya terus sekarang dibuatlah kayak ada slogan singkat yang mudah dimengerti, mudah ditangkap, mudah dipahami, yaitu dengan ini kata-kata merokok membunuhmu, ya kan? Ditulis di bungkusnya, sudah disebarluaskan di mana mungkin di media massa, di koran. Ada juga baliho-baliho pinggir jalan itu yang tulisannya juga gede, ya kan? Merokok membunuhmu, tapi nggak takut juga ya, tetap aja gitu. Baik, nah ini ada catatannya di sini, perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. Ya, sekarang sudah sampai ke sikap nih, masih ada 5 menitan mungkin. Jika tidak selesai semuanya saya sampaikan, bisa dibaca dan dipelajari sendiri. Ya ini materinya gampang nih, materinya nggak susah ya. Oke, untuk sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup ya, tertutup terhadap suatu stimulus atau objek, pendapat atau penilaian seseorang mengenai satu hal sudah melibatkan faktor pendapat atau emosi ya. Jadi kalau di sikap itu kita sudah kayak mengambil, oh aku harus bagaimana ya, tapi belum dilakukan. Sikap mengacu pada kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu untuk situasi tertentu. Bisa juga diartikan sebagai kemampuan untuk melihat dan menafsirkan peristiwa berdasarkan posisi tertentu, atau bahkan sebagai penyusunan berbagai macam opini menjadi struktur koheren saling berkesinambungan. Ya ini pengukuran sikap, kalau kita misalnya meneliti apa ya sebagai variabel dalam ini skripsi ya. Ini sikap biasanya juga diukur dengan kuesioner ya, yang digunakan untuk mengukur nilai tertentu dalam objek sikap ya di setiap pertanyaannya. Jadi pengukuran sikap seseorang merupakan upaya untuk menempatkan posisi individu tersebut dalam sebuah keberlangsungan afektif terhadap suatu objek sikap yang berkisar dari satu kutub ya ke kutub lainnya. Biasanya kuesionernya kalau sikap ya, menentukan sikap kan dari responden diminta mententang atau mengisi dari mulai sangat setuju, terus setuju, terus ragu-ragu atau tidak tahu, terus tidak setuju, terus sangat tidak setuju. Kadang-kadang yang tengah itu dihilangkan, yang ragu-ragu atau tidak tahu itu kadang-kadang juga dihilangkan saja, karena nanti kalau jawabnya yang tidak tahu atau ragu-ragu toh juga tidak dihitung ya. Ya ini contohnya adalah sikap ibu terhadap ASI, sikap terhadap perilaku hidup sehat, keinginan atau niat untuk berhenti merokok ya. Ini baru niat, baru keinginan tapi belum dilakukan ya. Udah punya niat mau berhenti merokok, tapi jadi sengsara loh katanya kan, emang udah punya kebiasaan merokok terus nyoba berhenti kadang
nggak kuat terus balik merokok lagi kayak gitu. Makanya ada juga yang khusus mendalami ini, ada dibentuk ini klinik berhenti merokok ya, ada di mungkin hanya sebagai percontohan di puskesmas tertentu dan juga di rumah sakit tertentu baik pemerintah maupun swasta. Tapi tidak semua atau belum semuanya ada ya. Oke, baik, karena sudah pas jamnya, kita akhiri untuk pertemuan kita yang pertama. Insya Allah saya masih diberi tugas memberikan materi di tengah-tengah ya kalau nggak salah. Itu tentang evaluasi program kesehatan, tentang evaluasi ya. Oke, demikian bisa kita akhiri kuliah pada pagi ini dan saya mengaturkan banyak terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari segenap mahasiswa. Saya sendiri juga mohon maaf jika ada kurang dan salahnya ya, semoga sedikit yang saya berikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Kata belajar itu hidayah.